Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya, Mbah. Sampai hari ini, sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Semoga langkah kaki kita dari rumah dan sampai ke masjid, ibadah-ibadah kita semuanya dicatat sebagai amal soleh, amal baik kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa saya ingin coba menyampaikan materi tentang fikih. Buku ini Mbah banyak yang punya nih, namanya Fikih Islam, karangan Suraimah Rasyid, dari orang Aceh ini, Mbah. Lulusan dari Kairo, Madinah. Artinya beliau ini banyak bukunya yang artinya yang sudah dimiliki oleh umat Islam di Indonesia. Buku ini disebut dengan Fikih Islam. Pak Ustadz Suharno punya ini. Saya punya buku fikih banyak, tapi yang saya pakai ini aja, biar nanti bisa dibuka lagi di rumah. Baik, Pak, nggak lama saya ingin menyampaikan materi fikih yang diawali dengan pembahasan toharoh. Toharoh ya, Pak. Apa sih toharoh, Mbak? Toharoh itu bersuci. Bahasa Indonesianya toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis gitu. Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Kalau bersuci itu artinya membersihkan diri kita. Nah, toharoh secara istilah toharoh menurut istilah adalah membersihkan segala kotoran yang ada pada diri kita, baik berupa najis dan hadas. Itu yang namanya toharoh. Jadi kalau arti toharoh secara bahasa hanya membersihkan. Tapi ketika bicara toharoh secara istilah, biar jelas apa yang dibersihkan. Bersihkanlah hadas dan najis kita, yang nampak dan yang tidak nampak. Emang najis ada yang nampak? Ada. Kucing, maaf, kotorannya dibuang dia buangnya di dalam masjid, kelihatan, itu nampak. Yang tidak nampak, kencingnya kucing yang sudah kering, tapi kita pas sholat mencium bau itu. Ini bau amis, kencing kucing. Nah, itu yang tidak nampak karena airnya udah kering, baunya yang kita rasakan. Jadi yang namanya toharoh bersuci, mensucikan dari kotoran dan najis, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, dengan menggunakan air atau debu yang bersih. Nanti kita mengenal adanya tayamum kan. Kalau nggak bisa kena air, pakai tayamum. Ya, Mbak. Kalau kita nggak bisa mandi, nggak bisa kena air, kita bisa membersihkannya dengan cara tayamum. Itu pengertian toharoh. Jadi membersihkan dari kotoran dan najis dengan menggunakan sarana air dan debu untuk menghilangkan hadas dan najis. Itu pengertian toharoh. Kemudian kalau kita bicara tadi ada yang disebut toharoh itu dengan air, ini yang akan saya bahas. Yang pertama, macam-macam air itu ada beberapa macam yang bisa kita pergunakan, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan disebut air mutlak, yang Mbah minum, yang Mbah pakai untuk wudu, itu namanya air suci mensucikan. Kalau kita minum pakai air teh, wudu pakai air teh, nggak sah. Minum kita air teh, tapi dipakai untuk wudu, nggak sah wudu kita. Air itu suci, tapi tidak mensucikan. Yang dibilang mensucikan adalah bisa dipakai untuk berwudu. Itu yang namanya mensucikan. Sucinya bisa diminum, bisa buat mandi kalau mau pakai teh. Cuma kan nggak mau. Yang penting bisa diminum tuh, suci dia. Kemudian kalau mensucikannya, menghilangkan dari hadas kita, sehingga air itu tidak boleh tercampur dengan apapun juga. Air putih, kemudian dicampur dengan kopi, udah nggak mensucikan, suci tapi nggak mensucikan. Seperti itu. Ini yang pertama, air suci dan mensucikan yang sama-sama kita pakai dari rumah untuk minum, untuk sholat, berwudu. Itu disebut air mutlak.
Ada beberapa air nih Mbah, air mutlak itu. Yang pertama, air suci mensucikan itu dari air hujan. Kalau kita mau wudhu pakai air hujan, boleh. Yang kedua, air laut. Kalau Mbah lagi naik kapal laut mau nyebrang ke mana tuh? Misalnya ke Bakahuni atau ke Kalimantan, mungkin mau naik perahu. Airnya air laut untuk berwudu, suci mensucikan dia. Bukan suci ya, mungkin kalau minum gak enak untuk suci, tapi mensucikan dia. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut bisa kita untuk mensucikan atau berwudu. Yang ketiga air es yang sudah hancur kembali. Jadi batu es mencair dia. Airnya ini untuk kita untuk berwudu mensucikannya boleh dipakai. Kemudian yang keempat, air embun. Ketika kita jalan di rumput ada embunnya, kita berwudu di situ misalnya mau berwudu, boleh. Suci, kita mensucikan di air itu. Kemudian yang kelima, air yang keluar dari mata air yang Mbah di rumah ngebor, air itu bisa dipakai untuk minum suci dan bisa dipakai untuk mensucikan berwudu. Jadi macam-macam air yang suci mensucikan itu ada 7 Mbah. Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sumur. Masih di kampung nih Mbah ya. Kalau di kampung kita pakai air sumur kan. Kemudian air es yang sudah mencair. Kemudian yang kelima air embun. Yang keenam air yang keluar dari mata air. Yang ketujuh air sungai. Ma'un nahri. Kalau di buku fikih ini nggak disebut air dari sungai, tapi kalau di buku-buku fikih yang lainnya disebut ada air yang mengalir di sungai. Biasanya di kampung-kampung kita itu kita bisa pergunakan air sungai untuk mensucikan berwudu kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Nah ini dia, Mbah ngambil air yang dari rumah, dari jet pump keluar mata air, tapi dicampur dengan teh, tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan, nggak sah dipakai untuk berwudu karena sudah berubah dari air suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan untuk berwudu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada air najis. Air najis adalah air yang kejatuhan najis dan tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Untuk minum aja kita nggak mau. Misalnya ada di ember kita kejatuhan curut mati di situ, kita nggak mau minum kan air itu. Udah najis, tidak suci dan tidak bisa mensucikan untuk berwudu karena kejatuhan najis tadi. Nah ini yang disebut dengan air yang bernajis. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah air musyammas. Air yang makruh hukumnya. Air yang makruh hukumnya adalah air yang Mbah punya ember, embernya tersinar matahari, kemudian dipakai untuk berwudu. Itu airnya musyammas. Boleh nggak? Boleh. Hukumnya cuma makruh. Air itu jadi berubah anget. Ya kan? Air itu berubah anget. Karena apa? Mbah tadangin di ember dari keran itu, kemudian nggak sadar kalau air itu yang ada di ember buat kita suci mau berwudu kena matahari. Karena fiberglass misalnya ini di atas kita nyorot ke bawah, langsung dia kenanya. Tapi kalau air yang di toren kan ketutup ya Mbah, tidak dikategorikan air yang musammas karena dia tertutup. Ini yang langsung kena matahari, yang ada di ember, paham Mbah? Yang ada di ember kena sinar matahari, maka air itu berubah menjadi air bukan suci mensucikan, tapi air suci yang sucinya itu menjadi makruh. Boleh dipakai? Boleh, masih boleh. Musyammas namanya Mbah. Ya, itu jadi ada air yang pertama suci mensucikan, air mutlak. Yang kedua ada yang disebut tadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, seperti air yang berubah warnanya tadi dari air putih menjadi air teh, air kopi dan lain sebagainya, itu enggak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air yang najis, yang jelas-jelas sudah nggak boleh. Ini kalau dibahas nggak cukup waktu kita Mbak. Makanya saya secara global aja. Kalau udah tahu di tempat kita mau wudu ada kejatuhan kotoran kucing, kotoran ayam di tempat kita mau wudu, buang itu air. Kecuali airnya lebih dari 2 kula. Mbak pernah lihat di masjid yang ada kolam gede, itu lebih dari 2 kula.
Mbah wudu di situ, walaupun dibuang lagi ke situ, ada cicak jatuh di situ, boleh dipakai untuk berwudu. Itu namanya air suci tetap mensucikan karena ada syaratnya. Kejatuhan najis tapi najisnya itu tidak merubah warna, rasa dan bau. Karena airnya 2 kulah, Mbah, gede. Biasanya masih di masjid-masjid lama yang ada di kampung. Kolam bentuknya dia. Nah, itu disebut air yang najis tapi tidak dikategorikan yang tidak boleh dipakai karena dia 2 kulah, lebih dari 2 kulah. Itu masih boleh. Nah, yang terakhir tadi adalah air musyammas, adalah air yang kita gunakan untuk berwudu, nantinya ditadahin di ember. Embernya nggak sadar kena sinar matahari, langsung kena air itu. Panas air itu kan, jadi anget, bukan panas, anget. Air itu disebut musyammas, boleh dipakai, cuma makruh. Begitu barangkali Mbah yang saya sampaikan mengenai materi ini supaya kita paham. Oh, kita menggunakan selama ini air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis, dan ada air yang namanya musyammas, yang terkena sinar matahari. Ada satu lagi namanya mungkin air mustakmal nih, Mbak. Air mustakmal itu air yang kejatuhan dari wudu kita. Kalau ada orang wudu nih, kita lagi nadain air di sini nih, ya, dia jatuhin ke kita, itu air mustakmal tuh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, Mbah. Nah, tergantung, kembali ke saya, kembali ke Mbah. Mbah mau pakai nggak air mustakmal? Kalau mau pakai, niat yakin pakai. Kalau nggak mau dipakai, buang tuh air, karena kena orang yang di sebelah saya. Orang yang di sebelah saya itu nyiprat masuk ke sini saya nih. Nah, atau air itu ditadahin di wadah, kemudian kita sendiri pakai, nyemplung lagi ke wadah kita, itu air mustakmal. Boleh dipakai? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, kalau saya lebih baik nggak dulu, saya mendingan ganti. Makanya kalau ada orang wudu, jangan sampai nyipratin ke kanan ke kiri. Wudunya harus buat dia sendiri, jangan kena ke orang lain. Gitu mah, itu disebut air mustakmal, bukan air yang suci kemudian tidak mensucikan. Ini air yang mustakmal. Jadi macam-macam air itu ada 4 sebetulnya, Mbah. Nah, ini yang dipakai air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyammas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pengajian singkat ini saya rekam, Mbah. Nanti insya Allah mudah-mudahan, ini baru pertama, jadi nggak harus saya naikkan ke Facebook atau kemanapun juga, karena saya masih belajar. Nanti kalau sudah mahir menggunakannya, barangkali ada baiknya supaya lebih syiarnya ini lebih nyata, tentunya akan diperbaiki dengan ilmu teknologi yang ada di komputer, yang ada di laptop, yang ada di media sosial yang lainnya. Ini yang barangkali saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ini, Mbah, saya sengaja bawa ini untuk saya filmkan Mbah sendiri, dan juga saya sendiri untuk difilmkan. Jadi ada data ininya, Mbah. Ada apa namanya ya? Semacam kayak dokumen. Baik, terima kasih, Mbah. Insyaallah ketemu lagi singkat-singkat kita ini dalam bentuk tausiah ataupun pengajian singkat pada maghrib di hari Sabtu dan hari Minggu ya, Mbah. Hari Ahad dan hari Sabtu. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau tanya, bukan di forum ini, di luar aja ya, Pak, karena waktunya saya nggak pengen ada tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.